Pemirsa, pemerintah saat ini tengah mengkaji pembentukan multi-provider bahan bakar aftur di Indonesia dan kebijakan bagi badan usaha selain Pertamina untuk menyediakan aftur ini diharapkan bisa menciptakan harga yang kompetitif dan juga bisa mengurangi harga tiket pesawat. Pemerintah hingga saat ini tengah mengkaji opsi untuk membuka ruang lebih lebar bagi badan usaha lain untuk masuk dalam bisnis penyediaan bahan bakar pesawat atau aftur di tanah air. Dengan demikian, nantinya PT Pertamina Persero akan memiliki kompetitor dalam memasok kebutuhan aftur di seluruh bandara di wilayah Indonesia. Selain menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif di pasar bahan bakar pesawat di dalam negeri, kehadiran lebih dari satu badan usaha yang beroperasi di bandara diharapkan bisa menjadi solusi terkait harga tiket pesawat yang dinilai masih terlalu mahal. Meski demikian, pilihan untuk menerapkan opsi multi-provider aftur bukan perkara mudah. Sebab Pertamina selama ini telah memiliki jaringan infrastruktur untuk mendistribusikan bahan bakar aftur yang kuat, mulai dari bandara besar berskala internasional hingga bandara perintis yang terletak di pelosok negeri. Apalagi Pertamina juga mendapat penugasan untuk menjamin ketersediaan aftur di seluruh bandara dengan frekuensi penerbangan yang tinggi sampai yang paling kecil yaitu di lokasi terpencil. Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah membuka kesempatan kepada badan usaha swasta untuk masuk dalam bisnis penyediaan aftur melalui Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH nomor 13 tahun 2008 tentang pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak penerbangan D1 Bandar Udara. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, multi-provider solusi jaga harga aftur yang makin kompetitif. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ziva Narendra, Direktur Presiden dari Aviation Indonesia. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Prastio, salam jumpa kembali. Salam sehat juga Mas Ziva, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini lagi-lagi bicara mengenai sektor energi, tapi kalau saat ini terkait dengan BBM begitu ya. Ya. Sebelumnya, review Anda terkait dengan harga BBM pesawat atau aftur di Indonesia tuh saat ini seperti apa sih, Mas Ziva? Ya, kita sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Prastio. Jadi memang kita mengunjungi kembali topik lama istilahnya ya. Kita pernah membahas masalah BBM atau aftur ini di tahun 2019 akhir sebelum timbulnya pandemi pada saat itu. Oke. Kaitannya dengan harga tiket karena ketersediaan atau supply dari bahan bakar khususnya bahan bakar aftur di seluruh dunia global pada saat itu. Jadi kita mengunjungi topik lama. Nah saat ini overview atau pandangan saya terhadap harga aftur di Indonesia sudah jauh lebih baik, lebih tertata karena pada saat pemerintahan Pak Jokowi khususnya pada term pertama adalah untuk men-streamline-kan atau menyelaraskan aftur di berbagai lokasi di bandara seluruh tanah air begitu ya, sehingga tidak ada perbedaan yang terlalu jomplang antara harga aftur per liter atau bahan bakar untuk penerbangan khususnya dari satu bandara sampai dengan bandara lain. Ini sudah ada satu kemajuan ya dari penataan harga itu sendiri. Namun kita ketahui bahwa aftur atau bahan bakar dan juga bentuk pelumas atau consumable lainnya itu dampaknya terhadap biaya operasional penerbangan itu cukup besar sebanyak 48-50% begitu ya. Dan ini kan cukup variabel dari harganya dari waktu ke waktu. Biasanya Pertamina itu menyesuaikan harga setiap 14 hari dalam 1 bulan. Namun harga aftur per liter sendiri di Indonesia kalau menurut pandangan saya itu sebetulnya tidak terlalu mahal. Ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, saya ambil ke kisaran misalnya seperti Singapura. Singapura di Bandara Changi saat ini memang masih berada di bawahnya seperti Soekarno-Hatta. Saat ini per liter di Singapura itu kalau kita konversi ke rupiah ada di sekitar 12.300 per liter ya untuk aftur. Kemudian di Malaysia, tentunya Malaysia sebagai negara produsen minyak berada lumayan jauh di bawah kita, kurang lebih Rp5.000 di bawah kita, yaitu 8.500 per liter. Amerika bagaimana? Amerika negara kaya, penghasil minyak juga, tapi harga gas di sana tinggi. Aftur itu 26.000 per liter kalau kita konversi ke rupiah. Jadi menurut saya overview-nya kendala di sini adalah ketersediaan untuk di Indonesia, khususnya dari supply yang Pertamina bisa sediakan, dan juga untuk memberikan harga yang bisa lebih
kompetitif lagi, khususnya dalam masa-masa sulit ini bagi maskapai. Nah itu dia, menarik kan pemerintah juga tengah mengkaji dan untuk membuka pintu bagi badan usaha lain selain Pertamina ya sebagai pemasok aftur di Indonesia. Apakah ini bisa menjadi solusi begitu untuk bagaimana memberikan satu harga aftur yang kompetitif? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Siva. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Siva Narendra. Beliau adalah Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Baik, Mas Siva, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai upaya pemerintah yang akan membuka pintu bagi badan usaha lain nih selain Pertamina. Meskipun kita tahu beberapa tahun yang lalu pun sudah dibuka pintu lebar-lebar begitu, tapi memang belum ada yang berminat begitu. Nah, pandangan Anda bagaimana nih? Ya, memang kebijakannya sudah atau pintunya sudah terbuka ya, dan baru-baru ini juga Pak Jokowi menggaungkan kembali untuk menggairahkan investasi dari entitas luar atau dari asing gitu ya. Tapi tentunya kita juga mesti merefleksikan diri juga, kebijakan-kebijakan apa saja yang justru malah membentengi atau justru malah menjadi kendala dalam hal ini untuk membuat investor atau supplier dari luar negeri dalam hal ini untuk bahan bakar atau aftur untuk masuk ke Indonesia, karena tentunya satu biaya impor itu sudah tinggi, biayanya saya bicara ya untuk logistiknya sendiri itu sudah cukup tinggi, belum lagi biaya impornya yaitu kebijakan fiskalnya untuk impor bahan bakar, dan tentunya juga untuk setup di Indonesia ini kan membutuhkan fasilitas yang tidak kecil ya Mas ya, investasi sekali ya, dan tentunya tidak bisa hanya di satu lokasi saja. Mereka harus seperti layaknya SPBU untuk kendaraan pribadi gitu ya, kan akan lebih menguntungkan ekonominya secara rasio kalau membuka di beberapa lokasi. Nah, investasi yang tidak kecil ini kemudian juga harus dibarengi juga dengan kebijakan yang meringankan untuk menggairahkan supplier dari luar negeri itu mau masuk gitu, dan juga tidak terdampakkan atau terkendala dengan perubahan-perubahan dari kebijakan itu sendiri dari waktu ke waktu. Karena kita tentunya juga mau memproteksi pangsa pasar perusahaan minyak negara begitu ya, Pertamina dalam hal ini. Tapi juga saya kira adanya kompetisi itu juga akan menggairahkan pasar. Tidak saja pengguna jasa seperti maskapai akan mendapatkan opsi, gitu juga bisa mendapatkan pilihan-pilihan harga yang menarik, tapi juga untuk produsen dalam negeri sendiri juga akan terbangkitkan untuk bisa lebih berkompetisi baik itu secara dari volume maupun dari kualitasnya, demikian. Baik, tapi kalau Anda lihat juga penerapan dari multi provider aftur ini akhirnya bisa menciptakan harga aftur yang kompetitif begitu sehingga bisa menguntungkan juga bagi dunia penerbangan di Indonesia, karena tadi Anda katakan komponen aftur juga memberikan kontribusi yang cukup besar terkait dengan harga tiket yang dijual di masyarakat. Saya kira akan bisa menggairahkan dan ini ya juga menambah competitiveness kita menyebutnya ya, akan bisa membuat lanskap dari kompetisi penyediaan bahan bakar kita lebih menarik istilahnya. Tapi apakah itu akan menurunkan harga secara drastis? Saya kira tidak, karena kita berhadapan pada harga minyak dasar di dunia global, dan saat ini dengan berbagai kondisi yang sedang berkelanjutan, sedang berlangsung antara lain konflik global gitu ya, dan juga ketidakpastian ekonomi dunia di berbagai negara besar termasuk juga Amerika dan benua Eropa pasca pandemi ini, banyak sekali faktor-faktor eksternal yang juga tentunya mempengaruhi harga. Jadi kita tidak bisa mengharapkan plug and play dalam arti ketika multi source atau provider ini masuk kemudian harga langsung turun, tidak demikian. Tapi tentunya kompetisi itu selalu bagus untuk dinamika pasar. Oke, tapi dari sisi ketersediaan infrastruktur dari pengamatan aviatory Indonesia sendiri bagaimana? Kan kita tahu Pertamina sudah dari bandara-bandara besar sampai ke pelosok-pelosok pun mereka ada begitu, Pertamina siap begitu. Betul, kalau ketersediaan infrastruktur kita bicara dua aspek di sini ya, infrastruktur dari penyediaan atau misalnya dari sumber minyak itu sendiri, di mana Pertamina dalam beberapa tahun terakhir mengakuisisi sumber minyak di berbagai lokasi dari Sabang sampai Merauke, khususnya di lepas pantai offshore yang ditinggalkan oleh aktivitas perusahaan oil and gas dari luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Ini juga menambah peluang untuk Pertamina bisa memproduksi lebih banyak lagi untuk supply dalam negeri khususnya. Namun
infrastruktur yang kedua tentunya seperti Mas Prasetyo sampaikan adalah ketersediaan di bandara-bandara. Nah, ini yang masih menjadi kendala. Di luar dari bandara-bandara besar yang ada di Indonesia, transportasi masih menjadi kendala untuk bisa disediakan stok aftur atau bahan bakar saja. Tidak hanya bicara aftur ya, afgas pun termasuk untuk pesawat piston. Itu masih terkendala di khususnya area-area pelosok. Kalau kita bicara di Papua, misalnya dari depot, misalnya di drop, katakan dari kota Nabire, kemudian mau menuju ke pelosok seperti misalnya katakan ke Enarotali, itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa berhari-hari, dan juga ada resiko-resiko keamanan seperti yang kita ketahui. Penyediaan distribusinya ini juga masih menjadi kendala, sehingga ketika ketersediaan itu terbatas karena logistiknya terhambat, harga kan juga akan jadi terpengaruh karena permintaannya juga melonjak. Iya. Tapi kalau dilihat dari harganya sendiri, seperti BBM yang satu harga untuk aftur sendiri belum bisa ya disamaratakan? Perbedaannya lebih sedikit seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya. Saat ini memang sudah lebih di streamline. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun apalagi 15 tahun lalu, wah itu timbang harganya bisa seperti beda negara gitu ya. Sudah lebih tertata. Namun ketersediaannya, supply-nya ini masih menjadi kendala, khususnya karena tidak semua bandara itu juga cukup ekonomis kalau kita sediakan stok yang banyak, karena fuel itu kan juga ada usianya ya kalau dia terlalu lama storage gitu. Nah, storage-nya juga bentuk storage seperti apa? Apakah hanya seperti misalnya katakan tangki, atau dia bisa ada untuk semacam fasilitas pelestariannya, itu kan juga mempengaruhi dari segi ekonomi gitu ya. Baik, selain memberikan dampak ataupun pengaruh ya terkait dengan harga tiket pesawat begitu, lantas bagaimana dengan komponen-komponen lainnya? Ada tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, ada juga surcharge begitu yang bisa berdampak terkait dengan harga tiket pesawat yang dikeluhkan. Karena kan ini menjadi satu kebijakan juga dengan keluhan di masyarakat terkait dengan harga tiket pesawat yang mahal. Nah, betul sekali, dan ini pada kesempatan lainnya juga pernah saya sampaikan bahwa komponen biaya tambahan atau biaya pihak ketiga inilah yang kemudian menjadi beban kepada harga tiket yang harus ditanggung oleh konsumen. Biaya seperti surcharge, kemudian juga pajak-pajak lainnya ya. Tidak saja pajak yang dibebankan ke harga tiket, tapi pajak yang dialami oleh maskapai sendiri juga saat ini masih cukup tinggi. Seperti pajak impor itu impor apa? Pendatangan misalnya pesawat atau suku cadang, atau bahkan barang-barang yang sifatnya consumable seperti saya bilang pelumas tadi begitu ya. Nah, ada beberapa pengecualian untuk maskapai berjadwal, tapi itu pun juga masih cukup signifikan. Beban pajaknya bisa di atas 15 bahkan sampai 35% di beberapa kasus gitu. Nah, saya kira kebijakan-kebijakan ini juga mesti dilihat kembali, ditambah selain itu biaya-biaya seperti passenger surcharge. Memang bandara itu kan juga adalah fasilitas publik yang harus menghasilkan uang ya, gitu ya, saya paham dari segi situnya, tapi biayanya juga harus dikaji kembali sehingga tidak terlalu membebani dari harga tiket itu sendiri. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga, dalam biaya-biaya yang melibatkan pihak ketiga, supplier, ini juga perlu ditelaah kembali khususnya oleh Satgas harga tiket yang ditunjuk pada bulan lalu, untuk lihat lebih dalam berapa banyak sih sebetulnya komponen biaya yang sebetulnya menjadi gemuk karena adanya keterlibatan pihak ketiga. Kita tidak melihat secara negatif ya keberadaan penyedia sekunder atau broker dalam hal ini, tapi apa benefitnya insentif yang ditawarkan oleh pihak-pihak ketiga ini dibandingkan kalau pembelian secara langsung. Ini saya kira akan lebih signifikan dampaknya, Mas, kalau kita lihat. Review dari Aviator Indonesia terkait dengan Satgas harga tiket yang kemarin juga sempat ramai begitu, menurut Anda sudah efektif menurunkan harga tiket atau belum ada yang dirasakan? Belum dirasakan dan agak sulit juga karena memang beban biaya yang dialami oleh maskapai saat ini sudah cukup tinggi. Saja dari operational cost, tapi juga dari variabel-variabel lain seperti biaya untuk third party, ground handling, kemudian import dan lain-lain juga saya sampaikan. Nah lantas seberapa efektif nantinya kalau memang ada upaya untuk menarik badan usaha lain selain Pertamina untuk bisa memberikan harga yang kompetitif dari harga afturnya, tapi masih banyak komponen lain juga yang memberatkan maskapai sehingga pembentukan harga tiket pesawatnya tidak jauh berbeda. Betul, ya memang sayangnya juga ada satu faktor yang kita tidak bisa hindari di sini, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh maskapai atau cost itu masih dikeluarkan dalam bentuk kurs US dollar kebanyakan. Ya.
Tetapi kemudian pendapatan khususnya dari tiket domestik itu kan kita masih mendapatkan rupiah, sedangkan nilai tukar rupiah kita saat ini masih berada mendekati di 16.000, di 15.800 sekian. Dan selama kondisi ini tidak bisa dirubah, agak susah dirubah karena pendapatan kita dari rupiah gitu ya. Tapi banyak sebetulnya PR-nya, tapi saya kira salah satu pintu peluangnya ada di kebijakan-kebijakan yang membebani tadi itu, khususnya dari fiskal gitu, Mas. Baik, nah lantas bagaimana Anda melihat masa depan dari industri penerbangan begitu terkait dengan ketersediaan bahan bakarnya aftur begitu yang memang akhirnya belum ada satupun nih meskipun tadi pemerintah sudah Anda katakan membukanya sejak lama tapi belum ada yang nyangkut begitu, Mas Diziva. Saya melihatnya agak panjang perjalanan kita ya. Saya tidak bilang mustahil, tapi panjang karena satu lagi ya, memang aftur itu bahan bakar menjadi komponen yang cukup besar dalam operasional pesawat. Kemudian pada ujungnya akan berdampak pada harga tiket. Namun perjalanan kita agak panjang karena ada pintu-pintu regulasi yang juga harus dikaji kembali. Kemudian kebijakan-kebijakan yang disampaikan tadi seperti impor dan insentif pun juga tidak ada salahnya untuk dilihat apa insentif yang diberikan untuk para multi provider dari luar negeri. Misalnya katakan, kan mereka juga mengharapkan ada kestabilan untuk bisa menjalankan usaha selama jangka waktu yang panjang gitu ya. Ini saya kira, tapi perjalanan kita masih cukup panjang saya kira, Mas. Tapi untuk pergerakan harga afturnya sendiri bagaimana? Kalau memang nanti dominasi memang dari Pertamina, meskipun kita tahu kan ada batasan-batasannya ya untuk penentuan harga aftur sendiri begitu dari Kementerian SDM misalnya. Betul, dan saya kira ya ruang untuk menekan harga itu masih ada, tapi tidak terlalu banyak karena memang kita harus sampaikan juga faktanya adalah sekarang harga minyak di seluruh dunia itu cukup tinggi saat ini, dan itu tidak hanya dialami di Indonesia, tapi seperti saya sampaikan tadi harga aftur dari negara ke negara, beberapa contoh saya berikan tadi itu perbedaan tidak terlalu jauh. Memang kalau kita mau bercermin ke Malaysia bedanya cukup jauh gitu ya. Nah mungkin itu salah satu istilahnya exercise yang bisa kita lakukan, kok Malaysia bisa ya itu menekan harga segini kan jauh gitu. Itu dia. Lantas sebenarnya bottleneck-nya di mana kalau dari Anda melihat begitu Veteri Indonesia? Ya biaya produksinya, kemudian distribusinya juga, dan kebijakan harganya sendiri mungkin dari marginnya saya kurang paham teknisnya ya gitu. Tapi tentunya dari biaya distribusi itu cukup tinggi sekali gitu. Apalagi kita tahu Pertamina juga sudah mendapatkan memang mandat begitu ya sebagai perusahaan BUMN yang sudah melayani pendistribusian aftur begitu ya dari rute-rute dengan frekuensi penerbangan yang paling tinggi sampai dengan bandara-bandara perintis nih yang berada di lokasi-lokasi terpencil, sehingga mungkin ini akan bisa dikatakan sulit dicari tandingannya begitu ya Mas Ziva ya kalau kita bicara mengenai bagaimana menjaga ketersediaan ataupun pasokan aftur sendiri di Indonesia. Ya, kalau saya bilang sih, saya selalu mendukung ya adanya kompetisi dan juga persaingan pasar. Saya tidak menurut saya monopoli itu akan tidak sehat untuk jangka waktu yang panjang. Ya, kecuali kalau misalnya memang itu membawakan manfaat kepada end usernya. Kalau monopoli itu tidak membawa manfaat kepada end usernya, lalu apa gunanya monopoli kan begitu ya. Jadi saya mendukung sekali kalau misalnya memang ada pintu peluang untuk provider atau penyedia dari luar negeri, namun ya itu ada benteng-benteng yang harus kita kaji kembali demikian, supaya tidak justru malah apa gunanya kalau misalnya ada banyak provider tapi harganya justru semua lebih mahal dari Pertamina begitu ya. Iya. Tapi memungkinkan tidak sih kalau memang banyak provider, berarti kan memang harganya makin kompetitif, tapi di satu sisi dengan bagaimana mereka harus membangun sistem, membangun jaringan, harganya akhirnya tidak bisa sama begitu. Ini memungkinkan tidak? Memungkinkan, namun itu kan kembali lagi pada supply. Ketika demand-nya itu cukup tinggi, yang mungkin pengguna atau maskapai akan mempunyai toleransi harga sampai dengan sekian persen. Jadi memilih harga yang sedikit lebih mahal dengan kualitas yang lebih jelas, ya, dan juga komponen-komponen lainnya. Jadi mereka akan bergeser justru ke harga yang lebih mahal. Sama seperti kita memilih BBM untuk mobil, kita nggak apa-apa deh bayar mahal dikit, asal ronnya lebih bagus, SPBU-nya lebih bagus, terus kemudian juga kualitasnya lebih bagus, kan demikian. Jadi harga bukan satu-satunya penentu untuk konsumen. Baik, itu dia beberapa analisis yang menarik ya terkait dengan bagaimana upaya memberikan
satu penciptaan iklim investasi, iklim usaha begitu di industri aftur Indonesia, sehingga tadi semakin kompetitif, ini semakin dampaknya luas, jadi harga tiket bisa turun, kemudian tadi pelayanan juga akan lebih bersaing tentunya. Yang diuntungkan ya diharapkan adalah konsumen juga nih dari pengguna maskapai penerbangan di Indonesia. Mas Diva, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Diva. Salam sehat, Mas Bastio. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.